Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Kalau pada hari ini tepat kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari ini kita beribadah walaupun masih di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Seluruh sidang jemaat, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
kami dari tidur semalam, dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi kami butuh urapan-Mu Bapak, baik itu yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, karena kami yakin dan percaya Bapak, urapan-Mu sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kiranya Tuhan Yesus Engkau tilik semua hati dan pikiran kami semua, agar kami fokus Tuhan Yesus untuk kepadamu saja Bapak. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus, bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami bersatu hati, kami usir, kami neking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Kami siap untuk ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Terus dan jemaat tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Roh Kudus tercurah.
hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan, di mana itu tandanya Tuhan kita berkuasa, baik itu di bumi maupun di surga. Kita ganti pujian kita dengan terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berderima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata berlaku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata bagi Puji Tuhan, kita yakin sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Haleluya. Kita ganti pujian kita dengan Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
ilahi Tuhan Yesus atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, fokus pada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, Engkau jamah Tuhan Yesus, sehingga apapun yang keluar dari lidah bibirnya, semuanya itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin mencoba mengganggu kami sehingga kami tidak fokus, kami bersatu hati, kami usir, kami taking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami siap sebelumnya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menerima berkat firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, supaya kita yang mendengarkan, ada anak-anak sekolah minggu diingatkan, kita naikkan dulu satu pujian. Dia hiduplah, dia hiduplah. Itulah kenapa kita ini pada hari Kamis kok ada ibadah ya, karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, seringkali orang lupa ya, hari kenaikan Tuhan itu dianggap hari yang tidak terlalu penting. Hanya Natal, Paskah itu yang seringkali dianggap penting, sehingga orang ada yang melupakannya. Nah, itulah sebabnya sebelum firman Tuhan pagi ini kita diingatkan lagi bahwa Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jangan malu menjadi pengikut Tuhan Yesus, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Baiklah, saya akan berikan judul sesuai dengan lagu tadi ya, bahwa kenaikan Yesus ke surga, bukti Ia Allah yang hidup. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Dia bukan mati. Memang Dia pernah mati, dikubur 3 hari, tapi akhirnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu pada hari yang ke-40 dari kematiannya itu, Yesus naik ke surga. Sepertinya dongeng, khayal, kayak film gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat ketika Yesus naik ke surga, itu disaksikan oleh banyak orang, bukan hanya 12 murid, tetapi ada banyak orang yang dibawa oleh Yesus di atas Bukit Zaitun itulah. Sampai hari ini ada bekas, ada tugu sejarah bahwa disitulah Yesus pernah naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, ada lagu tadi, kalau ada pertamanya sebetulnya,
Ini biasanya dinyanyikan oleh kor ya, entah itu kaum wanita, entah itu kaum pria. Bait pertamanya itu bunyinya demikian. Tuhan Yesus turun dari surga. Jadi memang Yesus itu asalnya dari surga. Makanya dia kembali naik ke surga. Lalu bait yang kedua kan, masuk dalam dunia yang fana. Dia sudah tinggalkan Allah Bapa. Karena dosa kita manusia. Jadi alasan Yesus turun ke bumi apa? Untuk menebus dosa manusia. Dan itulah sebabnya ketika penebusan itu selesai, Yesus dia kembali ke surga. Di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus turun ke bumi itu untuk melakukan kehendak Bapa. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Karena Yesus naik ke surga, kebangkitan itu pasti. Jadi setiap kita manusia mati, satu saat akan dibangkitkan dan dibawa kembali ke surga. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan naik ke surga. Ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Yesus turun ke bumi supaya saudara dan saya nanti dibangkitkan. Jadi tidak mati selamanya. Yang kedua, supaya kita bangkit untuk menerima hidup kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi saudara, kematian bagi orang percaya itu bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari segalanya. Karena Yesus janjikan hidup kekal, kebangkitan bagi orang percaya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sesungguhnya adalah peristiwa yang dahsyat, luar biasa. Sebagai orang percaya kita harus bangga, bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, luar biasa. Karena Yesus naik ke surga untuk menjadi apa? Pembela kita, saudara. Di dalam Rom 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi pujian tadi katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan tanpa alasan. Itu dikutip dari firman Tuhan. Untuk apa? Menjadi pembela kita. Saudara, di dunia ini banyak sekali orang yang senang kalau duduk dengan hakim, pengacara, pembela. Padahal saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun mereka terkenal, untuk memakai orang-orang tersebut harus mengeluarkan uang untuk membayar. Makin terkenal, makin tersuar, bayarannya pun mahal. Itu pun belum tentu apa yang dikerjakan itu adil. Karena firman Tuhan bilang, di gedung pengadilan pun tak ada keadilan. Itulah dunia. Tapi bersyukur kita punya pembela yang sangat adil. Dan dia membela kita, umatnya. Betapa senang ya kalau dibela. Kita dibela oleh teman, oleh orang tua aja udah senang. Ini yang membela kita Tuhan. Hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Jadi saudara, kenaikan Tuhan ke surga itu membuktikan bahwa benar kita punya pembela. Itulah dia Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di surga. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Dia itu bukti bahwa dia adalah pengantara kita kepada Bapa. Karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi Yesus yang menjadi perantara kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 bagian B, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus, dia jadi perantara kita. Semua manusia berdosa, masuk jurang maut, semua harus dihukum. Tapi karena Kristus, kita punya perantara antara orang berdosa dan Bapa di surga, antara manusia berdosa dengan surga. Itulah bukti bahwa Yesus naik ke surga. Dia menjadi pengantara kita.
Yang ketiga, Yesus menjadi hakim buat kita. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menegaskan, kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua bumi ini akan dihakimi pada akhirnya. Dan yang menjadi hakim itu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yesus naik ke surga untuk menyelesaikan tugasnya itu, menjadi hakim buat semua manusia di dunia. Dan Yesus adalah hakim yang adil. Ia tidak bisa disuap, saudara. Ia tidak bisa disogok. Bersyukur saudara dan saya miliknya. Karena hanya satu syaratnya. Orang yang percaya Yesus, dia akan menerima upah. Dia akan masuk surga. Ya, ketika penghakiman itu datang, Yesus dia hakim kita. Yesus di surga untuk menjadi hakim semua manusia di dunia ini. Dan kita anak-anaknya. Bayangkan betapa mulianya kita mempunyai seorang pembela, seorang hakim yang mengenal dan kita kenal. Karena hakim di dunia ini gak ada yang sempurna. Tadi sudah saya singgung Pengkhotbah 3 ayat 16 bagian B, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Tapi Yesus dia hakim yang adil. Dan kita bangga, Yesus naik ke surga, dia hakim yang adil buat dunia ini. Nah, saudara, tapi pagi hari ini, mari kita tidak perlu, kalau lihat sosmed, orang yang berdebat, membela agama, membela nabi, membela Allahnya, imannya, percayanya. Dari ayat ini kita tahu, kita gak perlu bela Tuhan, wong Tuhan saja bela kita. Tuhan itu membela kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan bisa membela dirinya sendiri, gak perlu kita orang manusia membela Tuhan. Kalau saudara buka di Ulangan, bisa dikatakan Ulangan 10 ayat 18, ia membela hak anak yatim dan janda. Jadi manusia lemah saja Tuhan bela. Di dalam Amsal 22 ayat 23, Tuhan membela perkara kita. Jadi apa perkara yang saudara sedang hadapi? Tuhan sanggup membela. Jangan berkecil hati dan bersedih ketika saudara tidak memiliki teman, seorang pembela, pengacara yang harus bayar mahal. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sanggup membela perkara kita. Bukan hanya satu perkara, tapi segala perkara yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup bela. Dan selanjutnya yang keempat, Yesus naik ke surga untuk apa? Yang pasti menyediakan tempat buat kita semua. Kita semua tahu itu ya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, yaitu surga. Itu artinya kenaikan Yesus ke surga seharusnya mengingatkan kita, surga itu nyata, surga itu ada, dan surga yang sesungguhnya yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di kitab Wahyu, penglihatan dari Yohanes. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 2 bagian C dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga itu pasti buat orang yang percaya. Bukan mudah-mudahan atau semoga, tetapi Tuhan itu kalau berjanji, ya di atasnya. Surga itu nyata dan pasti. Yang kelima, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun. Ada satu lagu sekolah minggu, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nah, refrennya itu, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Allah yang kita sebagai Allah yang bangkit, dia Allah yang hidup, dia Allah yang naik ke surga, dan dia menjanjikan apa itu Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus sudah ada hari ini menyertai saudara dan saya. Itulah sebabnya gereja ada sampai hari ini, umat Tuhan ada sampai hari ini dengan kekuatan yang dahsyat luar biasa karena disertai oleh Roh Kudus. Kalau kita tahu Yesus naik ke surga untuk menyediakan kuasanya, Roh Kudusnya kepada kita, apa respon kita? Seharusnya sebagai orang percaya,
kita meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mari kita mau kerjakan bagian kita. Apa bagian kita? Beritakan firman. Karena Roh Kudus menyertai. Kan di dalam Injil Matius itu, pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid. Aku menyertai kamu. Siapa? Roh Kudus. Dia akan menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudaraku, mari jangan takut memberitakan firman. Jangan takut menjadi orang percaya. Saudara berani sampai hari ini mengakui Yesus Kristus Tuhan, bersaksi melayani Tuhan karena Roh Kudus. Saudara beribadah hari ini karena digerakkan oleh apa? Roh Kudus, saudara. Saudara bisa takut dosa, menghindari dosa karena apa? Dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu hari ini, mari kita terima janji Tuhan itu. Terima Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan buat semua orang percaya. Bukan hanya pemberita firman, bukan hanya pendeta, tetapi semua orang percaya dijanjikan apa? Menerima Roh Kudus. Bahkan di dalam kitab Yoel itu dikatakan juga, kisah para rasul, kepada teruna-teruna, kepada anak-anak, kepada hamba, laki-laki dan perempuan. Itu artinya semua yang namanya manusia, dia berhak menerima kuasa Roh Kudus. Karena lebih baik Yesus naik ke surga, dia katakan, supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus ada menyertai kita. Dan kenaikan Yesus ke surga itu bukti. Yesus berkata kepada murid-murid, sebagaimana engkau melihat aku terangkat ke surga, itu ada di Kisah Rasul 1 ayat 11. Nanti aku akan datang kali kedua dengan cara yang sama. Berarti kedatangan Tuhan itu bisa dilihat oleh kita. Karena Yesus sendiri yang bilang, sebagaimana aku terangkat ke surga, aku pun akan datang kembali. Jadi kedatangan Tuhan kedua kali untuk menjemput orang percaya itu juga adalah kepastian. Hanya itu yang belum tergenapi. Janji yang lain sudah digenapi. Hanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau orang dunia bilang kiamat, itu yang belum terjadi. Sebab itu saudaraku, mari dengan kuat kuasa Roh Kudus kita bertahan untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai malam ini dan 10 hari ke depan, dari hari kenaikan Tuhan ke surga, kebanyakan gereja-gereja di seluruh dunia, mereka berdoa, namanya doa 10 hari, menantikan kepenuhan Roh Kudus. Saya terlalu yakin dan percaya setiap umat Tuhan sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi kenapa harus ada doa 10 hari? Itu hanya untuk mengingatkan, menegaskan kepada kita bahwa kita perlu Roh Kudus. Sehingga kalau kita menyadari kita perlu Roh Kudus, maka kita tidak mengabaikan kuasa Allah yang besar itu. Karena Roh Kudus itu, saudara, yang membuat gereja berdiri. Gereja mula-mula berdiri karena apa? Awal mulanya apa? Di loteng Yerusalem itu, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian kepada murid-murid. Roh Kudus memimpin orang percaya. Roh Kudus menolong orang percaya. Roh Kudus menghibur orang percaya. Roh Kudus menguatkan orang percaya. Mari pemain musik maju ke depan. Roh Kudus mengajar orang percaya. Roh Kudus memegang tangan orang percaya. Yohanes 16 ayat 7 bagian B dikatakan, Yesus naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Nah, saudara jadi beruntung, bersyukur. Di hari kenaikan Tuhan ini, firman mengingatkan kita selalu. Yesus naik ke surga, jaminan surga itu nyata. Surga itu pasti. Jaminan saudara punya pembela, membela segala perkara kita. Jaminan kita punya hakim yang adil. Ya, kepercayaan apapun mereka akan mengakui Yesus nanti adalah hakim bagi dunia ini. Dan kita anaknya. Bukankah itu hal yang luar biasa? Mari kita mau angkat itu pujian. Haleluya, dia bangkit, refrennya saja dan dengan nada penyembahan.
kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu sudah bisa berbicara. Di hari kenaikan Tuhan ini kami diingatkan kembali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau bukan selamanya mati, tetapi Engkau Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang naik ke surga. Dan Engkau nanti akan menjemput kami pada kali yang kedua. Engkau turun menjemput kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau naik ke surga. Surga itu nyata bagi kami semua. Surga itu nyata bagi kami orang percaya. Sebab itu ajar kami untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau. Dan karena Engkau naik ke surga, Roh Kudus Kau curahkan bagi kami umat-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu di dunia yang jahat dan gelap ini. Karena dengan Roh Kudus-Mu kami mampu. Dengan Roh Kudus-Mu kami dikuatkan. Dengan Roh Kudus-Mu kami disertai dengan kuasa Allah yang dahsyat, besar, luar biasa. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang beribadah di hari kenaikan ini. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan pekerjaan umat-Mu yang bekerja sebagai apapun, pegawai negeri, pegawai swasta, yang tidak usaha, Tuhan memberkati. Engkau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau di sepanjang hari ini pun. Tuhan mengurapi dengan urapan Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Biarlah kuasa yang dahsyat itu selalu menyertai kami kemanapun kami melangkah. Di masa pandemi ini Tuhan tetap menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh sehat, bukan karena kuat kami, tapi karena Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.